Kita buka firman Tuhan dari sebuah firman Tuhan yang sangat terkenal dan yang seharusnya setiap orang percaya telah tahu akan ayat ini, bahkan telah menanamnya, memantekkannya di dalam hati dan pikiran kita masing-masing, yaitu Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6. Saya akan bacakan bagi kita semua. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6 berkata demikian. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan membicarakan sesuatu yang sangat sederhana, namun ini adalah salah satu yang terpenting di dalam kehidupan saya dan kehidupan saya, saudara sebagai orang percaya, yaitu 3 hal penting yang seharusnya ada dalam hidup saya dan juga kita melakukannya. Saudara, tentu kita tahu 3 hal penting itu. Yang pertama dinyatakan oleh Yesus sendiri bahwa Yesus itu adalah jalan, bahwa Yesus itu adalah kebenaran, dan Yesus itu juga kehidupan. Namun ada satu hal yang seringkali dilupakan untuk ditekankan, karena di dalam ayat tersebut tertulis, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Jadi dengan kata lain di sini Tuhan Yesus dengan sangat tegas, tidak ada kompromi sedikit pun dalam berbicara seperti ini. Dia mau katakan bahwa tidak ada nama lain, tidak ada kebenaran lain kecuali kebenaran itu yang keluar dari Tuhan Yesus. Dan pada hari ini saya berharap kita membuka hati kita, membuka pikiran kita, supaya gereja ini makin hari makin sehat, gereja ini makin hari makin mengerti akan kebenaran Tuhan yang tidak dicemari atau tidak didistorsi oleh sebuah pengajaran-pengajaran yang boleh dikatakan kurang baik atau bahkan sesat atau bahkan kebenarannya sangat diragukan. Itu sebabnya pada hari ini saya ingin membicarakan sesuatu yang sangat dasar di dalam kekristenan. Saudara, dalam ayat yang ke-6 dikatakan bahwa ini keluar daripada mulut Yesus sendiri. Yesus yang ngomong sendiri, Yesus yang berkata sendiri kepada saya dan pada saudara. Yang pertama yang kita akan bahas di sini adalah apa sih hal yang penting yang perlu ada dalam hidup kita dan yang perlu menjadi iman dalam hidup kita dan yang perlu kita lakukan. Yang pertama dikatakan bahwa Yesus itu adalah jalan. Jalan merupakan sebuah sarana untuk seseorang bisa menuju kepada satu tujuan. Kalau misalnya sekarang saya mau ke Pasar Baru, mau ke Gang Kelinci, saya perlu mempunyai jalan. Jadi artinya saya dari sini harus mengikuti jalan supaya saya bisa sampai ke Gang Kelinci. Itu jalan. Jalan merupakan sebuah sarana untuk kita bisa sampai kepada sebuah tujuan. Nah saudara, pada waktu sekitar 20 tahunan yang lalu, saya sering pergi ke Pulau Nias, pergi ke Kalimantan, ke Ambon, dan seterusnya. Dan saya tahu betul bahwa pada waktu zaman itu, mau ke Pulau Nias dari satu tempat kepada satu tempat, itu sangat sulit sekali. Sebelum gempa bumi menimpa, tsunami menimpa Pulau Nias, itu jalanan sangat-sangat mengerikan sekali. Kadang-kadang dari satu tempat kepada satu tempat kami membutuhkan berjam-jam untuk menuju tempat tersebut. Bahkan kita harus melalui hal-hal yang sangat mengerikan karena ada satu jurang atau berapa jurang jembatannya hanya terdiri dari 2 batang kelapa, 2 batang pohon kelapa yang dimana kita harus lalui dengan sebuah mobil. Kalau misalnya yang nyetirnya nggak pinter-pinter, itu dua ban itu harus ada di 2 batang pohon kelapa. Kalau meleset sedikit saja, maka kita akan jatuh ke jurang. Itu jalan. Yang namanya jalan adalah sarana supaya orang bisa sampai di situ. Walaupun jalanannya kadang-kadang mungkin mengerikan, seperti pada waktu saya mau ke Pulau Nias dan mau satu tempat ke satu tempat, walaupun jalanan itu hanya terbuat dari 2 batang kelapa, harus dilalui supaya kita bisa sampai kepada tujuan. Pada waktu di Kalimantan Barat sekitar 20 tahunan yang lalu juga, itu juga jalanannya sangat sulit. Kadang-kadang kalau waktu kemarau, kita harus berjalan kaki atau naik mobil kepada satu tempat lalu kita teruskan dengan jalan kaki. Kadang-kadang harus 7 jam naik turun bukit untuk sampai tiba di tujuan. Apabila lagi musim hujan, kita harus naik perahu. Naik perahu pun serba salah. Kenapa? Biasanya
pada waktu musim hujan air itu akan meluap sampai di depan rumah kita pun itu sudah air, dan di depan rumah kita persis itu udah 2 meteran air di depan itu. Dan apabila kita mau pergi ke hutan-hutan, kita mesti naik sampan yang kecil, lalu kita harus berjalan pakai sampan itu. Dan itu pun tidak mudah karena air sudah meluap mencapai ketinggian pohon. Jadi kadang-kadang kita punya sampan itu bisa keselip atau nyangsang di pohon-pohon. Nah, pernah malam-malam kita pergi karena gelap sekali, karena memang nggak ada penerangan di hutan, bagaimana ada penerangan. Dan kami pernah, kirain ada penayangan Kalimantan, pernah tiba-tiba ada di tengah hutan tersebut, kami nyangsang masuk ke dalam sebuah pohon, gitu saudara. Tapi kami harus lawan itu semua supaya kami bisa tiba tujuan. Walaupun kadang-kadang di pohon itu ada ular lagi tidur dan segala macam. Itu sarana untuk kita bisa sampai tujuan. Walaupun sulit, harus kita hadapi jalanan itu. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari ini Tuhan mau ajarkan, kalau saya dan saudara mau sampai ke surga, Yesus itu adalah jalan. Dan Yesus itu adalah jalan, dan jalan itu adalah satu-satunya. Tidak ada jalan lain kecuali Yesus Kristus. Kebenaran ini harus kita pantekkan dalam hati kita. Karena Alkitab yang berkata demikian, tidak ada kebenaran lain, tidak ada jalan lain kecuali lewat Yesus Kristus Tuhan. Apabila masih ada oknum lain yang bisa menyelamatkan saya dan menyelamatkan saudara, maka sia-sialah hari ini kita beribadah di tempat ini. Tapi karena kita sadar dan kita tahu, hanya satu-satunya Tuhan Yesus yang mampu membawa saya dan membawa saudara ke surga, maka ibadah pada hari ini menjadi ibadah yang sangat berarti bagi kehidupan yang sekarang maupun kehidupan yang akan datang. Saudara, yang pertama dikatakan, aku adalah jalan. Artinya begini, bagi setiap orang yang percaya kepada Kristus, Kristus telah memegang tangan kita. Dan dia yang menghantarkan kita ke surga. Sebab dia adalah jalan. Tidak ada satu orang pun yang bisa tiba di surga tanpa tangan Tuhan membawa kita masuk ke surga. Ada amin, saudara. Sebab hanya Yesus yang berkuasa dan yang dapat melakukan itu. Karena surga tidak bisa dapat dibeli. Surga tidak bisa dibayar dengan kebaikan saudara. Surga tidak bisa dibayar dengan harta saudara. Hanya melalui pemberian Tuhan. Di mana tangan Tuhan menjamah tangan saya dan membawa saya. Sebab dia adalah satu-satunya jalan. Dan Yesus itu adalah jalan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Di sini kita harus pegang mati-matian. Tidak ada kebenaran lain yang bisa membawa saya dan membawa saudara masuk ke dalam surga. Hanya tangan Yesuslah yang menjadi jalan, menjadi mediator. Tidak ada mediator lain kecuali Yesus. Hanya Yesus satu-satunya mediator yang bisa membawa saya dan membawa saudara masuk ke dalam surga. Alkitab berkata demikian. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Saya berharap jemaat Sungai Yordan mulai hari ini, mulai diperkuat dengan sebuah kebenaran firman. Tidak lagi diperkuat dengan embel-embel yang bukan dengan firman Tuhan. Karena iman hanya timbul daripada pendengaran firman Tuhan. Iman tidak timbul dari pendengaran apapun kecuali daripada firman Tuhan. Dan firman Tuhan itulah yang mengukuhkan kita. Firman Tuhan itulah yang membuat kita dewasa di hadapan Tuhan. Walaupun jalanan itu sulit, oleh karena ada iman yang bertumbuh, kita akan terus menerobos jalan itu. Tidak ada kehidupan yang mulus, saudara. Siapapun saya dan saudara, betapapun kayanya saudara, betapa tingginya jabatan saudara, yang jalan yang kita harus tempuh memang bukanlah jalan yang selalu mudah. Jalan yang Tuhan tunjukkan adalah jalan yang sempit, bukan jalan yang lebar. Tapi jalan itu mempunyai kepastian membawa saya dan membawa saudara masuk ke dalam kerajaan surga. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Hal yang penting yang pertama hari ini yang ingin saya pantekkan kepada diriku dan diri kita semua adalah, ingat baik-baik, Yesus adalah satu-satunya jalan. Tidak ada jalan lain, tidak ada jalan lain, dan tidak ada jalan lain. Menuju Roma bisa berbagai jalan. Ke Israel bisa menuju jalan dari mana-mana saja bisa. Tapi menuju surga hanya Yesuslah jalan satu-satunya. Saudara ingat baik-baik, hari ini saya sudah mencanangkan. Karena saya merindukan gereja Sungai Yordan ini ditanamkan dengan sebuah kebenaran yang sesungguhnya. Bukan kebenaran yang palsu. Bukan kebenaran yang didistorsi oleh karena
ketidaktahuan sang pengkhotbah, karena ketidakbelajarannya sang pengkhotbah, sehingga banyak jemaat-jemaat didistorsi oleh sebuah khotbah-khotbah yang kurang bertanggung jawab. Sekali lagi saya mau katakan, jalan itu hanya satu, yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Yang kedua, saudara, dikatakan begini, dan aku adalah kebenaran. Saudara, hari-hari ini terlalu banyak BBM yang saya dapat, terlalu banyak SMS yang saya dapat. Dikatakan di dalam kitab ini menceritakan tentang Yesus. Di dalam kitab ini menceritakan tentang Maria ini, Maria itu. Di dalam kitab ini ada begini, ada begitu. Saya mau katakan pada hari ini, kebenaran juga cuma satu, yaitu kebenaran yang ada di dalam firman Tuhan. Ada amin. Karena kebenaran firman ini bersifat mutlak. Tidak ada kebenaran lain kecuali yang ada di dalam Alkitab. Yesus yang ada di kitab-kitab lain itu tidak sama dengan Yesus yang ada di Alkitab kita. Musa yang ada di kitab-kitab lain tidak sama dengan Musa yang ada di Alkitab kita. Daud yang ada di Alkitab kita tidak sama dengan Daud yang ada di Alkitab-kitab lain. Karena kebenaran ini adalah kebenaran mutlak. Mengapa? Karena kebenaran cuma satu. Tidak ada kebenaran lain kecuali firman Tuhan. Andai kata saja ada kebenaran lain kecuali firman Tuhan, maka sia-sialah ibadah kita pada hari ini. Karena kebenaran cuma ada di dalam firman Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Hari ini saya sangat tegas untuk menyampaikan kepada seluruh jemaat Sungai Yordan. Jangan pernah percaya ungkapan apapun yang ada di majalah, ungkapan apapun yang ada di kitab-kitab lain. Entah itu mengenai Yesus, mengenai Musa, mengenai Maria, atau tokoh-tokoh yang mungkin namanya sama di dalam Alkitab kita. Kita tidak perlu tahu itu. Maksud saya adalah kebenaran itu cuma ada di dalam Alkitab. Itu semua hanya sebagai pengetahuan bagi saya dan bagi saudara. Dan itu bukan kebenaran. Jadi kita tidak perlu tanggapi. Katanya Alkitab itu berkata begini-begini, makanya betul kan Yesus itu juru selamat. Kalau mau menceritakan juru selamat, itu harus keluar dari Alkitab. Bukan keluar dari kitab lain. Ada amin. Karena saudara, orang bertobat karena pendengaran akan firman Tuhan. Bukan karena kitab lain. Kalau kitab lain bisa membuat orang selamat, maka Alkitab ini gak ada gunanya lagi. Saya ulangi kembali. Kalau ada kitab lain yang bisa membuat orang selamat, maka Alkitab kita tidak akan ada gunanya lagi. Oleh sebab itu kebenaran pada hari ini yang ingin saya sampaikan, itu cuma ada di dalam firman Tuhan. Yesus di dalam kitab-kitab yang lain itu bukan Yesus yang ada di dalam Alkitab kita. Karena mau namanya sama, mau perjalanannya seperti sama, tapi kita harus berpegang kepada prinsip ini. Kebenaran itu cuma satu, Yesus adalah kebenaran. Setuju saudara? Hari ini maaf saya berbicara agak keras, agak serius. Karena ini poin yang sangat penting. Ini poin yang sangat, prinsip. Yang perlu saya tanamkan kepada jemaat Sungai Yordan. Yang pertama berbicara soal kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi saudara, kita harus ingat dengan Matius pasal yang ke-7. Matius pasal yang ke-7 itu sedang membicarakan tentang nabi palsu. Itu sebabnya Tuhan sangat marah kepada nabi palsu itu. Dan dia berkata, enyahlah engkau semua pembuat kejahatan. Karena aku tidak pernah mengenal engkau. Garis bawahi, karena aku tidak pernah mengenal engkau. Artinya apa? Dari awalnya Tuhan gak kenal dia. Jadi jangan pernah bilang gini, dulunya tuh orang pernah Kristen lalu jadi murtad. Siapa yang bilang? Alkitab bilang dari dulunya Tuhan gak kenal dia. Jadi dari dulunya memang dia bukan orang Kristen. Jadi dengan kata lain apa? Nabi palsu tidak sadar kalau dia tuh nabi palsu. Tuhan tidak pernah mengenal dia. Lalu Tuhan mau ajarkan pada kita. Untuk mengantisipasi nabi-nabi palsu, kita harus memperhatikan apa? Memperhatikan pengajarannya. Nah, di dalam Matius pasal 7, yang sangat riskan, membuat seseorang bisa diselewengkan, Alkitab menjelaskan di situ minimal ada pekerjaan, 3 pekerjaan spektakuler yang dilakukan oleh nabi-nabi palsu. Yang pertama lewat mujizat-mujizat, lewat kesembuhan-kesembuhan. Yang kedua lewat apa? Lewat nubuatan-nubuatan. Yang ketiga lewat apa? Lewat mengusir setan. Jadi saudara, saya tidak mau bilang orang bernubuat itu setan. Saya nggak mau bilang orang membuat mujizat itu setan. Saya tidak mau bilang orang yang mengusir setan itu adalah setan. Tidak. Tapi saya mau katakan, mengenali seorang nabi palsu itu dari ajarannya. Nah, mujizat tetap ada, tapi harus sesuai firman Tuhan. Nubuatan tetap ada, harus sesuai firman Tuhan. Mengusir setan juga ada, tapi harus sesuai firman Tuhan. Sekarang secara logika saja saudara. Ada orang, saya sering ketemukan di kartu namanya, expert dikatakan, atau yang dikhususkan untuk mengusir setan.
Mana ada karunia yang dikhususkan mengusir setan? Sekali lagi, mengusir setan itu bukan karunia. Anda boleh cari di mana-mana di ayat firman Tuhan. Tidak ada mengusir setan itu adalah karunia. Mengusir setan itu adalah perintah Roh Kudus. Perintah yang diberikan Tuhan kepada saya dan kepada saudara. Jadi dengan kata lain, setiap orang percaya mempunyai otoritas, mempunyai kemampuan untuk bisa mengusir setan. Karena di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 4 dikatakan, roh yang ada di dalam dirimu lebih besar dari segala roh-roh yang ada di muka bumi ini. Jadi dengan kata lain, kalau dengan setan kita nggak perlu takut. Karena kita seringkali takut, jadi kita takut. Saudara, kalau misalnya orang yang sudah takut, tidur sendirian takut, lalu mulai dia nyalain lampu. Seperti kayak kita orang gak sekolah aja. Emangnya setan takut sama lampu? Apakah dengan terangnya lampu setan gak bisa hadir? Sekarang aja setan lagi duduk di depan tuh. Lagi dengerin saya khotbah tuh. Makanya jangan suka duduk di belakang, duduk depan. Daripada setan yang duduk di depan situ. Saudara, setan ada di sini. Bahkan dia lagi mau godain saya supaya saya ngomong yang ngelindur gitu, saudara. Ada di sini. Sekarang kalau saya mau usir nih, saya usir. Setan-setan, lo pergi lo, pergi. Sekarang saya mau tanya, dia perginya kemana? Tuh, pindah ke dia tuh. Dia ngaco dia begini-begininya deh. Saudara, apakah saya bilang, setan pergi ke neraka? Nggak bisa. Orang Tuhan sendiri belum perintahin dia boleh ke neraka. Dia akan berada di udara ini. Udara ini milik dia gitu, saudara. Jadi mau ngapain kita ngusir-ngusir setan, gak ada keruanan. Dalam nama Yesus aku perintahkan kau keluar gini, keluar gini. Bukan berarti tidak boleh ngusir setan. Kalau dia mengganggu saudara kita di antara kita punya otoritas berkata jangan ganggu dia dalam nama Yesus. Tapi selama dia tidak ganggu, ngapain kita ganggu dia juga? Gak ada urusan. Ada amin. Jadi buat apa kata expert mengusir setan? Gak ada gunanya. Apakah dengan kita pintar mengusir setan kita lebih baik dari orang lain? No. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita tempatkan kepada satu kebenaran yang hakiki. Bahwa ajaran-ajaran nabi palsu di saat sekarang ini adalah ajaran-ajaran yang menuju kepada pengalaman-pengalaman spektakuler. Mujizat, nubuatan. Itu sebabnya sebuah kebenaran tidak boleh berdiri oleh karena sebuah nubuatan. Masa gara-gara orang nubuatan lalu kita menjadikan dia kebenaran? Tidak akan pernah boleh. Kebenaran hanya boleh satu yang ada tertulis di dalam Alkitab. Ada amin? Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Kebenaran tidak boleh berdasarkan mimpi. Kebenaran tidak boleh berdasarkan penglihatan. Kebenaran tidak boleh berdasarkan yang lain. Sebab kebenaran hanya berdasarkan pada firman Tuhan. Bagaimana dengan nubuatan? Bagaimana dengan penglihatan? Saya punya karunia penglihatan. Sejak saya menjadi anak Tuhan, saya punya karunia penglihatan. Tapi bukan berarti apa yang saya lihat harus menjadi sebuah kebenaran. Yang saya lihat itu harus dicocokkan dengan firman Tuhan. Apakah itu ada dalam firman Tuhan? Kalau itu ada dalam firman Tuhan, berarti saya sedang meneguhkan firman Tuhan. Lalu kalau tidak ada, ya udah anggap aja angin lalu. That's it. Ada amin, saudara. Tapi penglihatan atau karunia rohani apapun juga tidak boleh dijadikan sebuah kebenaran. Sebab kebenaran itu hanya di dalam firman Tuhan. Pegang baik-baik kata-kata saya. Karena di zaman akhir ini akan ada nabi palsu, akan ada rasul palsu, akan ada pengajar palsu, akan ada pendeta palsu, akan ada guru-guru palsu. Itu sebabnya kita harus berdiri tegak di dalam sebuah kebenaran. Kalau setiap saya berpegang kepada Alkitab, maka kita diyakinkan oleh Tuhan, kita akan berdiri dalam kebenaran. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mengapa hari ini saya berbicara tentang ini? Karena saya sudah capek melihat, saudara, betul-betul saya melihat kesesatan di dalam kekristenan makin hari makin memuncak. Ada yang bertanya sama saya, Pak Paul, kalau orang Kristen boleh gak ke kuburan? Boleh aja, cuma buang-buang waktu doang. Orang ke kuburan masa gak boleh sih? Boleh aja ke kuburan. Kenapa gak boleh? Cuman wasting time. Daripada lu ke kuburan, mendingan lu tengokin pendeta Paul Halim lagi sakit mah. Lebih berguna. Daripada lu tengokin kuburan, cuma ngeliat tanah sama palingan bunga-bunga plastik. Nggak ada gunanya. Sebagai orang yang beriman, kita tahu orang yang mati-mati di dalam Tuhan, hari itu juga dia sudah ada di Taman Firdaus bersama dengan Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita.
Jadi nggak perlu ada 40 hari, nggak perlu ada 100 hari, nggak perlu ada 1000 hari. Daripada buang-buang duit 40 hari, 10 hari, 100 hari, mendingan tuh duit kasih gereja, kasih pekerjaan misi, menjangkau jiwa-jiwa, jauh lebih berguna. Boleh nggak 40 hari dia? Boleh, cuma wasting time dan buang-buang duit. Boleh nggak 100 hari, 1000 hari? Boleh, cuma lebih baik. Mana yang Anda pilih? Hidup itu sebuah pilihan. Tapi sebuah kebenaran, sekali lagi, hanya keluar daripada firman Tuhan. Dan kebenaran tidak boleh keluar dari yang namanya ucapan seorang manusia. Karena Alkitab bukan ucapan manusia. Tapi Alkitab itu adalah inspirasi yang ditulis oleh kuasa Roh Kudus. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Sekali lagi, saya tidak saya tidak melawan karunia-karunia roh. Bahkan saya mau gereja ini mempraktekkan karunia roh. Karena karunia roh diberikan Tuhan untuk saling memperlengkapi. Tetapi jangan jadikan karunia roh itu menjadi sesuatu. Saya lebih rohani, saya lebih hebat, saya lebih begini, lebih begitu. No, karunia rohani itu pemberian Tuhan. Bahasa roh itu baik, pemberian Tuhan. Tapi jangan bilang orang yang berbahasa roh lebih rohani sama orang yang gak berbahasa roh. Nanti dulu, siapa yang bilang itu, mana ayatnya. Makanya kalau kita berbicara tentang Tuhan, selalu kita harus berlandaskan begini. Kalau pendeta itu ngomong begini, ada nggak ayatnya? Saya selalu ajarkan pada jemaat yang bertanya, saya selalu begitu. Jadi kalau papa kalau begini benar nggak? Ya gini aja gampang, lihat ada ayatnya nggak? Lalu kalau sudah ada ayatnya, itu juga mesti hati-hati, belum tentu merupakan sebuah kebenaran. Kalau sudah ada ayatnya, kita pelajari ayat itu sedang ngomong apa, konteksnya apa, sejarahnya apa, maksudnya apa. Misalnya sebagai contoh, Alkitab pernah berkata, kalau mau mengikuti Yesus harus menjadi apa? Musuhi bapak dan ibumu. Coba kalau kita secara letterlock menerjemahkan itu, artinya setiap orang Kristen diajarkan Tuhan untuk menjadi jadi apa? Tidak hormat sama orang tua. Bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah kalau kita mau percaya sama Tuhan, prioritas hidup kita bukan lagi kepada manusia, tapi prioritas kita kepada Tuhan. Nah, itu sebabnya sebuah Alkitab tidak semudah itu Anda bulak-balik, Anda baca, Anda terjemahkan sendiri. Kalau gitu buat apa gunanya sekolah Alkitab? Buat apa orang belajar? Orang mau jadi dokter harus belajar kedokteran. Orang mau ahli teologi harus belajar teologi. Ya, tapi jeleknya begini, kalau orang sudah ahli teologi, kepalanya gedenya bukan main. Jadi kadang-kadang dua pihak ini harus berubah, gitu saudara. Kita belajar, tapi kerendahan hati tetap harus ada. Jangan menganggap diri kita selalu lebih baik, lebih pintar. No. Kita bisa seperti ini, semua hanya oleh karena anugerah Tuhan. Amin. Yesus hanya satu-satunya kebenaran. Dan kebenaran itu hanya ada di dalam Alkitab. Nah, saya mau bahas lagi yang tadi pagi saya tidak bahas. Kebenaran yang kedua yang harus kita mengerti, bagaimana kita berdoa. Berdoa juga ada caranya, saudara. Berdoa yang benar Alkitab ajarkan di dalam nama Tuhan Yesus. Anda baca pasal ke-14 ayat yang terakhir. Kalau Anda mau berdoa, selalu Anda harus akhiri, saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi, kalau Anda mau berjalan di dalam kebenaran, berjalanlah di dalam kebenaran itu, yaitu firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah kebenaran. Yohanes pasal 8. Yohanes pasal 8 dengan jelas berkata, firman itu adalah kebenaran. Dan kebenaran itulah yang memerdekakan kebohongan-kebohongan. Dan kemerdekaan itu yang diraih dari pengetahuan akan kemerdekaan akan firman Tuhan itu sendiri. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, Jemaat Sungai Yordan mulai hari ini, ayo kita bangkit masuk ke dalam kebenaran Tuhan. Jangan kita terlena dengan khotbah-khotbah yang lucu, dengan khotbah-khotbah yang bagus, dengan khotbah-khotbah yang bisa membuat orang menangis, dengan khotbah-khotbah yang itu boleh semua, asalkan betul-betul keluar daripada firman Tuhan. Dengar baik-baik, saya gembala sidang. Karena saya gembala sidang, saya mempunyai kewajiban untuk memperbaiki sesuatu yang saya anggap tidak baik. Itu sebabnya kalau kita mau mendengarkan khotbah yang harus tertulis di dalam Alkitab. Itu saya minta kepada seluruh anak pelita bangsa, pesan saya cuma satu. Kalau mau berkhotbah, berkhotbahlah berkhotbah yang tertulis. Selama saya mengajar homiletika, selalu saya tekankan, harus ada eksegese yang benar, harus ada eksposisi yang benar, harus jangan mengeksegesekan, harus mengeluarkan sesuatu yang ada yang tersembunyi, bukan menambahkan sesuatu yang ada di luar. Tapi apa yang ada di dalam kita gali dan kita keluarkan. Sekarang banyak pengkhotbah apa? Apa yang ada di luar kita tambahin ke dalam Alkitab. Harusnya apa yang ada di dalam Alkitab kita gali, kita eksegesekan, kita keluarkan, kita eksposisikan, lalu menjadi sebuah kebenaran yang dapat dicerna bagi sebuah jemaat yang membangkitkan keselamatan
bagi saya dan juga bagi saudara. Jadi sekali lagi saya ulangi, tidak ada kebenaran lain kecuali yang tertulis dalam firman Tuhan. Jadi saudara boleh baca buku-buku rohani, saudara boleh baca koran-koran, boleh. Tapi dengar baik-baik, kebenaran itu cuma satu di dalam Alkitab. Tadi saya singgung tentang buku-buku rohani. Tidak semua buku rohani itu baik loh saudara. Tidak semua buku rohani itu baik. Jadi Anda harus tahu pengarangnya siapa, latar belakangnya siapa. Jemaat Efesus, saudara, adalah jemaat yang menjadi potret bagi gereja yang ada di sorga. Jemaat Efesus itu adalah menjadi gambaran bagi Tuhan, menjadi satu kebanggaan bagi Tuhan. Itulah contoh atau itulah teladan sebuah gereja seharusnya menjadi gereja seperti gereja Efesus. Gereja Efesus itu menjadi gereja teladan dikarenakan apa? Karena kasih dan imannya. Walaupun di situ terjadi banyak mujizat, di mana letak kasih dan iman itu? Karena gereja Efesus adalah jemaat yang bersifat kekeluargaan. Bukan jemaat yang bersifat elu gue. Di sana dikatakan kau ini bukan penduduk asing, tapi engkau adalah keluarga. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Saya tidak mau berkata bahwa Paul Halim sudah berhasil menjadikan gereja keluarga. Bukan. Tapi saya mau katakan bahwa kadang-kadang kita sangat salah dalam sebuah konsep. Kalau gereja itu benar, harusnya jemaatnya ratusan. Saya juga sedang berdoa, saya sudah bergumul supaya gereja ini minimal 10.000 jiwa. Kalau belum dikasih, artinya kita belum pantas untuk menerimanya. Tapi kalau suatu hari kelak kita beriman dan Tuhan akan kasih, saya yakin akan indah pada waktunya. Tapi yang berdiri di dalam sebuah kebenaran, belum tentu jemaatnya ribuan. Stephen Tong mempunyai seorang kakak namanya Caleb Tong. Dari dulu udah puluhan tahun dia menjemaatkan orang, cuma ada 30 orang jemaatnya. Bahkan dikatakan kalau mati satu tinggal 29. Bertahun-tahun jemaatnya cuma 30. Makanya hati-hati sampai jangan ada yang mati. Saya minta di sini jangan ada yang mati dulu ya. Kalau mau mati saya duluan yang mati, Anda jangan mati duluan. Karena jemaat ini belum bertambah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sebuah kebenaran tidak menjadi patokan berapa jumlah jemaat yang ada. Tapi kebenaran itu menjadi patokannya adalah kebenaran firman Tuhan yang dipaparkan bagi setiap kita. Sehingga kebenaran itu bisa menjadi iman yang kuat bagi saya dan bagi saudara. Ada amin saudara. Yang ketiga yang saya ingin jabarkan soal kebenaran. Kalau kita ini betul-betul mengerti tentang kebenaran, maka belajarlah hidup dalam kebenaran itu. Maaf ya saudara, tadi pagi saya sudah minta maaf untuk saya berkata demikian. Ini saya berbicara tentang diriku sendiri. Dan kalau ada orang yang merasa itu juga terkena, ya puji Tuhan, artinya Tuhan baik mau ingatkan kita juga. Sebagaimana Tuhan ingatkan saya. Saya mau bilang begini, kemunafikan terbesar itu terjadi di dalam gereja. Kita jangan menghakimi orang luar. Kita nggak punya hak untuk menghakimi orang luar. Tapi Alkitab juga berkata, aku mana bisa menghakimi orang luar. Aku hanya bisa menghakimi orang yang ada di dalam. Kemunafikan terbesar itu terjadi di dalam gereja. Kenapa Mahatma Gandhi tidak mau menjadi orang Kristen walaupun dia sangat rajin membaca Alkitab? Karena dia tidak melihat orang Kristen melakukan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Saya kasih contoh yang sederhana. Tuhan Yesus bilang begini kan, kalau kita ditampar pipi kiri kita, kasihlah pipi kanan kita supaya digampar juga. Ada yang ngelakuin di sini. Bahkan apa, orang belum nampar kita udah nampar orang lain. Betul atau betul? Itu namanya apa? Hipokrit. Tuhan Yesus juga bilang begini, kasihilah musuh-musuhmu. Ada yang sayang dengan musuh. Jangankan kasih musuh, teman kita aja kadang-kadang kita musuhin. Betul atau betul? Disinilah letaknya saya katakan betapa munafiknya gereja Tuhan. Tapi nggak apa-apa. Firman Tuhan hari ini bicara, masih ada kesempatan bagi saya dan bagi saudara untuk memperbaikinya. Apa sih yang membedakan orang Kristen? Orang Kristen itu harus mengerti kebenaran. Dan kebenaran itulah yang merubah karakter saya dan karakter saudara. Saya selalu bilang pada orang-orang terdekat saya. Pada anak saya, pada teman-teman saya, kepada adik saya, kepada mama saya. Saya selalu bilang begini. Karena mereka selalu suka celak saya. Jadi saya bilang begini. Kalau kita mau berbuat baik, kita jangan tergantung orang lain. Kalau mau berbuat baiklah. Jangan sampai tergantung orang lain. Kenapa sikap kita ditentukan oleh orang lain? Kalau saya ingin berbuat baik karena tergantung orang lain, sampai mati pun saya nggak akan berbuat baik. Karena kalau kita mau berbuat baiklah, tidak tergantung dengan orang lain. Saya mau berbuat baik karena Tuhan Yesus yang bilang begitu. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah waktunya engkau akan menuai dari semuanya itu.
Saya tidak berbuat baik oleh karena situasi yang ada. Saudara, kalau saya mau berbuat baik oleh karena situasi yang ada, saya sudah berhenti untuk berbuat baik. Karena kebanyakan setiap orang yang saya berbuat baik selalu mengecewakan. Saudara, jangan kita mau berbuat baik itu oleh karena sekali lagi situasi yang ada. No, jangan saudara. Terakhir saya baca profilnya Kartini. Kartini ada nggak di sini? Masih sakit ya? Profil Kartini berbicara begini, sampai akhirnya saya komentarin. Dia bilang gini, apabila kita, gimana ya? Apabila kita mengharapkan keadilan karena kita melakukan keadilan, dia katakan sama saja kita minta sama singa. Sama aja dengan kita bilang sama singa jangan makan saya karena saya nggak makan singa. Nangkap nggak? Jadi jangan pernah minta keadilan kepada dunia ini karena kita berbuat adil sama seseorang. Tapi kalau kita minta itu sama aja kita bilang sama singa jangan makan saya karena saya toh juga nggak makan kamu, gitu saudara. Nangkap saudara? Supaya lebih jelas lagi ya saudara. Saya juga bilang begini. Pada waktu saya nanam padi, saudara, saya memang tujuannya cuma nanam padi atau nanam gandum. Tetapi mau atau tidak mau, yang namanya lalang akan tumbuh juga. Alkitab bahkan berkata, pada waktu kita menanam gandum, malam-malam ada si penjahat yang justru menaburkan benih yang lain. Jadi dengan kata lain, pada waktu kita berbuat baik, yang jahat akan ada juga gitu saudara. Tapi karena itu kita berhenti berbuat baik, Anda salah kaprah. Karena di saat Anda cuma menanam lalang, tidak akan pernah ada padi yang tumbuh. Tapi di saat Anda menanam padi, memang padi itu akan tumbuh, tapi disertai dengan lalang. Tapi at least masih ada kebaikan yang kita perbuat. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Jangan jemu-jemu berbuat baik, no matter what happen. Toh kalau kita berbuat baik itu karena berdasarkan sebuah kebenaran. Jadi kebenaran yang mutlak itu harus keluar daripada firman Tuhan. Ada amin saudara. Nah, kehidupan yang sesuai dengan kebenaran. Jadi kalau kita mau hidup dalam kebenaran, tolong dong sisihkan kepentingan pribadi. Kita ini melayani Tuhan di gereja sebenarnya buat apa sih? Kadang-kadang saya bingung loh. Betul-betul saya bingung. Saya ini dipakai oleh Tuhan atau dipanggil Tuhan dari sejak saya selesai sekolah. Artinya saya nggak punya kesempatan lagi untuk berkarir seperti anak-anak muda pada waktu itu. Jadi waktu saya menyelesaikan S2 saya dari Illinois University, S1 saya ada 2 dari Belgia, S2 saya juga ada 2, 1 dari Belgia, 1 dari Illinois University. Saudara, dan di saat itulah Tuhan panggil saya. Dan pada waktu Tuhan panggil saya, seluruh keluarga saya menentang dan keluarga saya mengusir saya. Saya nggak punya kesempatan untuk bersekolah atau bekerja sebagaimana orang-orang kebanyakan untuk berkarir menjadi orang kaya. Saya sudah dipanggil oleh Tuhan. Dan saya mengerti sejak saya dipanggil oleh Tuhan. Saya dilahirkan dari keluarga ateis yang gak kenal Tuhan. Dan saya tahu betul kalau melayani Tuhan ini adalah begini. Saudara, jadi kalau kita mau percaya sama Tuhan, biarlah kita hidup lewat kebenaran itu. Sisihkan kepentingan-kepentingan pribadi untuk terlihat gagah, untuk terlihat lebih rohani, untuk terlihat lebih baik, untuk terlihat kita ini harus saling melengkapi. Saya katakan kehebatan seseorang jangan dilihat pada waktu dia berkhotbah. Jangan lihat kehebatan Paul Halim pada waktu Paul Halim berdoa, tiba-tiba orang jatuh. Jangan lihat kehebatan Paul Halim pada waktu Paul Halim berdoa, tiba-tiba orang lumpuh berjalan. Jangan lihat kehebatan Paul Halim di saat Paul Halim berkhotbah di lapangan, tiba-tiba banyak orang yang dijamah oleh Tuhan. Jangan lihat itu. Tapi lihatlah pada waktu Paul Halim punya problem, bagaimana Paul Halim menyelesaikannya. Bisa nggak dia menyelesaikan secara Tuhan? Saudara, kalau saya mau menyelesaikan persoalan-persoalan yang saya hadapi bukan caranya Tuhan, itu udah paling mudah. Paling mudah untuk saya. Nggak susah-susah banget. Tapi kalau misalnya saya mau menyelesaikan persoalan dengan caranya Tuhan, saya harus tunduk kepada otoritas kebenaran. Masihkah saya mau hidup di dalam kebenaran? Tunduklah dalam kebenaran itu. Mengapa saudara? Karena memang kita kenal kebenaran. Dan karena kita kebenaran, adalah suatu kewajiban untuk kita hidup di dalam kebenaran itu. Kalau enggak, kita ini adalah orang-orang yang hipokrit, orang-orang yang munafik. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya pernah bilang kan di dalam kertas yang putih. Anda lihat apa ini? Saya bilang,
Anda bilang, Anda lihat. Saya pernah kasih ilustrasi seperti ini kan. Anita ini apa? Anita ini apa? Coba lihat yang lebih dekat. Anita lihat ini apa? Hah? Bundaran hitam ya? Itulah manusia, saudara. Semua manusia selalu cuma ngeliat titik hitam nih doang. Yang lebih besar yang putih apa yang hitam? Kenapa yang putih nggak dilihat? Ini adalah selembar kertas yang kebetulan tercemar dengan satu titik hitam. Tapi manusia selalu melihat titik hitamnya, yang putihnya tidak. Jangan jadi orang dunia, saudara. Hanya karena nila setitik merusak susu sebelangga. Kita ini bukan orang dunia. Kita melihat secara keadilan Tuhan. Tidak ada manusia yang sempurna. Tidak ada manusia yang tidak pernah bersalah. Saudara, tapi lihatlah secara komprehensif bahwa kita ini adalah masih banyak putihnya. Kalau suami istri selalu melihat seperti ini, hancurlah rumah tangga itu. Tapi lihatlah kertas yang putih ini. Suamimu pasti ada hitam-hitamnya, ada. Tapi jangan maaf ya, bukan suami aja yang punya hitam-hitam begini. Istri juga banyak yang hitam. Udah suami kerja setengah mampus, istri yang ngabisin duitnya, terima kasih juga kagak. Bikinin pisang goreng juga enggak, nyiapin minum juga enggak, kasih kopi juga enggak. Tapi masih marah-marah. Kok gue jadi marah-marah di mimbar nih? Mumpung bini gue ada di Australia. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita masuk ke dalam kebenaran itu. For better the world begin by yourself. Kalau saya dan saudara ingin memperbaiki dunia, bukan dimulai dari tunjuk-tunjuk orang, tapi dimulai daripada menyelidiki hati kita sendiri. Daud di dalam kitab Mazmur 139 dengan jelas berkata, jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan, selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Orang yang mengerti kebenaran, saudara, dia harus hidup di dalam kebenaran itu. Kita jangan hanya melihat setitik-titik ini, tapi lihatlah secara komprehensif. Mengapa Tuhan katakan janganlah engkau menghakimi, berhenti menghakimi? Karena di saat kita menghakimi, kita juga berbuat yang sama. Kita lagi bilang orang berdosa, kita juga berdosa. Semua juga berdosa. Hanya Tuhan yang pantas menghakimi kita. Ada amin, saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita hidup di dalam kebenaran itu. Saudara, kalau kita hidup di dalam kebenaran, artinya gini, kita ini keluarga. Ada plus minus lah. Kalau keluarga kecil aja suami istri yang saling mencintai, pasti ada macam-macam, apalagi keluarga besar ini. Kalau kita baca dalam kitab Efesus, kenapa gereja Efesus itu menjadi gereja teladan? Dia katakan, jagalah persatuan roh di antaramu. Jangan izinkan ada roh pemecah di antaramu. Saudara, gereja ini akan menjadi gereja yang kuat kalau setiap kita semuanya saling menjaga satu dengan yang lain. Kita link kepada Tuhan. Kalau kita mengerti kebenaran, maka kita akan menjaga itu semua. Tapi kalau kita tidak menjaga itu, artinya kita tidak mengerti kebenaran. Ingat, sebuah gereja yang kuat adalah gereja yang berbentuk keluarga Allah. Saudara, mari kita saling mencintai satu dengan yang lain. Lebih enak mencintai daripada memfitnah, memarahi, membenci, mendendam. Lepaskan itu semua. Anda nggak bisa tidur dengan nyenyak di saat Anda punya dendam. Anda nggak bisa tidur nyenyak di saat Anda menyimpan kesalahan orang lain. Anda nggak bisa tidur dengan enak, tidak bisa memimpi dengan enak kalau cuma nyimpan kekurangan orang lain. Saudara, mari bersama-sama dengan Tuhan. Yesus adalah jalan dan kebenaran. Hiduplah di dalam kebenaran itu sendiri. Ada amin, saudara. Yang terakhir dikatakan, Yesus itu adalah hidup. Saudara, hiduplah juga di dalam Tuhan. Saudara, Tuhan mau bilang begini,
hidup yang sekarang kita hidup ini bukan hidup. Ini cuma bayangan. Kenapa saya katakan bayangan? Karena dibanding dengan kehidupan yang akan datang, ini nggak pantas untuk dibandingkan. Kehidupan yang akan datang triliunan tahun dan tidak berkesudahan. Hidup yang ada di dunia ini Alkitab bilang mungkin cuma 80 atau 90 tahun kita bisa hidup. Kemarin malam, di saat saya lagi nggak enak, perut saya lagi sakit, kepala saya lagi sakit karena tekanan darah saya turun. Saya dapat SMS dari teman saya dari Belgia. Dia katakan, Paul, saya kasih kabar anak saya, perempuan, umur 18 tahun, telah dipanggil Tuhan. Saya kaget, kenapa? Saya juga nggak tahu, dia katakan. Sakit, katanya sih serangan jantung. Katanya, masa umur 18 ada serangan jantung? Umur 18 mati. Matinya di rumah aja gitu, nggak ada apa-apa, nggak ada tanda-tanda sakit, nggak ada apa, udah mati aja gitu. Cuman saya nggak tahu, nggak tanya jelas bagaimana karena udah malam gitu saudara dia masuknya. Saudara, umur kita nggak tahu berapa. Sekarang umur saya 53, Ibu Lili juga 53. Udah 50 ya, jangan bohong ya. Udah 53, udah mau jadi engkong ya, udah mau jadi kakek-kakek gitu saudara. Apakah saya bisa melewati 53 jadi 54? Enggak tahu saudara. Hidup ini cuma bayangan. Hidup yang sesungguhnya nanti ada di dalam Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Oleh sebab itu Alkitab mau bilang begini. Selama kita ada di dunia ini yang menjadi bayangan, kejarlah kebenaran itu. Jangan ngoyo. Saudara, kita dapat berkat Tuhan, puji Tuhan, gak dapat ya udah. Orang yang sering mempunyai problem yang berat karena terlalu ngoyo. Melihat orang kaya, kepengen jadi kaya. Melihat orang punya mobil mewah, kepengen punya mobil mewah. Saudara, kenapa sih kita tidak bilang bersyukur Tuhan? Banyak orang gak punya mobil kijang, tapi saya punya mobil kijang. Banyak orang nih lagi doa-doa mobil kijang karena mobilnya mobil ketupret. Mobil apa tuh? Mobil apa tuh namanya? Max apa tuh? Grand Max. Udah gitu Grand Max yang udah ketabrak lagi, yang udah pehot gitu saudara. Lagi berdoa-doa pengen punya mobil kijang. Sedangkan orang yang punya mobil kijang, kapan gue punya mobil Alphard? Kalau seperti itu hidup kita tidak akan pernah mengerti kebenaran Tuhan. Kita tidak pernah mengerti akan kehidupan. Saudara, hidup ini, kalau kita mau hidup, itu hanya di jalan Tuhan. Saudara, nikmatilah hidup ini sebisa-bisanya saudara menikmatinya. Karena aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Bagi setiap orang yang mau hidup, bukan hidup yang menjadi bayang-bayangan ini, tapi hidup yang sesungguhnya di surga nanti, itu hanya di dalam Tuhan Yesus. Sekali lagi saya mau katakan, seberapapun besarnya uang yang saudara miliki, berapa banyak pun uang yang saudara miliki, berapapun tingginya jabatan yang Anda miliki saudara, sekali lagi saya mau katakan, kehidupan yang sesungguhnya tidak berdasarkan itu semua. Tapi berdasarkan bagaimana kita bersyukur kepada Tuhan, menikmati kehidupan yang datang daripada Tuhan. Saudara, banyak orang kok punya uang miliaran. Kalau nggak salah waktu itu ada Andrianto, ada siapa. Itu konglomerat udah dikenal di mana-mana aja. Masih bilang, ya wait toh Paul, ya wait toh Paul. Maksudnya ya wait. Lu tahu kan hidup gua penuh dengan susah. Lah duitnya triliunan aja masih susah. Saya mau katakan, banyaknya uang tidak membuktikan seseorang bisa menikmati kehidupan yang sesungguhnya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ingat baik-baik. Kebenaran yang ketiga, kalau Anda mau hidup, terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dalam hidupmu. Karena tidak ada nama lain yang diberikan di muka bumi ini yang sanggup memberikan kehidupan yang hari ini dan juga kehidupan yang akan datang. Oleh sebab itu Tuhan mendeklar secara penting, aku adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tidak ada satu orang pun sampai ke rumah Bapa kalau tidak melalui Yesus Kristus Tuhan. Saya ulangi kembali, kalau Anda mau berdoa pun, berdoalah di dalam nama Tuhan Yesus. Bukan di dalam nama-nama yang lain. Sebab hanya nama Tuhan Yesuslah yang bisa menolong doa-doa saudara. Saudara, saya undang MC Singer. Kalau kita sudah melakukan apa yang Tuhan mau, kita mulai belajar melakukan Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Mazmur pasal 23 dengan jelas berkata begini. Setiap orang yang mengakui dia sebagai Tuhan dan juru selamatnya dan juga sebagai gembala yang baik, maka aku akan membaringkan engkau ke padang rumput yang hijau. Saudara, kata membaringkan, di situ jelas-jelas Tuhan sedang menganalogkan antara gembala
dengan dombanya. Tapi di situ ditulis, maka aku akan membaringkan. Kata membaringkan tidak cocok buat domba. Kalau buat domba itu, maka dia taruhlah domba itu di atas rumput. Bukan membaringkan, nggak ada, terlalu indah. Untuk seekor domba kita katakan, aduh dombaku aku baringkan. No, tapi Tuhan memakai kata membaringkan. Karena walaupun analog itu antara gembala dengan domba, tapi di situ Tuhan kembali menggambarkan, dia adalah seorang bapa yang amat mengerti akan setiap saya dan saudara. Dia tahu manusia membutuhkan kehidupan, perlu makanan, perlu minuman, dan perlu ketenangan jiwa. Pada waktu Tuhan membaringkan, bagaikan seorang ibu sedang menyapi anaknya. Saudara, yang bisa memberikan ketenangan dalam hidup, itu cuma Tuhan. Jangan harapkan harta bendamu akan memberikan ketenanganmu. Jangan mengharapkan jabatan akan memberikan ketenangan dalam hidupmu. Sebab hanya ada dalam baringan Tuhanlah hidup kita akan tenang. Lalu dikatakan, karena jalan itu tidak selalu smooth. Sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, Alkitab berkata, jangan takut. Dalam hidup ini kita banyak mengalami tantangan dalam hidup ini. Jangan putus asa. Jangan takut. Karena segala pergumulan itu akan membuat engkau menjadi orang yang lebih kuat. Menjadi orang yang lebih baik. Menjadi orang yang diperbaiki. Menjadi orang yang terus maju di dalam Tuhan. Pergumulan yang Tuhan izinkan bagi kita untuk mendewasakan kita. Tuhan katakan apa? Jangan takut. Sebab ada gada dan tongkat yang selalu akan menghibur saya dan menghibur saudara. Sehingga lewat pergumulan itu kita tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Pada akhirnya Tuhan berkata, hanya kebajikan dan kemurahan belaka yang akan kita nikmati dalam hidup ini. Sepanjang masa di rumah Tuhan. Ayat itu berbunyi untuk kehidupan yang sekarang dan juga untuk kehidupan yang akan datang. Pada waktunya nanti akan indah pada waktunya.